Ya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak terasa ya ini Sabtu terakhir di 2026 dan juga minggu terakhir besok di 2025 ya, Sabtu terakhir 2025 dan minggu terakhir besok 2025 ya, karena minggu depan bahkan Sabtu depan pun sudah tanggal 3 Januari ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tahun 2025 ini ada banyak hal yang kita alami ya, suka duka, susah senang, menangis tertawa, berhasil gagal, mendapatkan sesuatu, kehilangan sesuatu. Dan kalau kita masih ada sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Maka daripada itu, saudara, mari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini di dalam hidup kita masing-masing. Maka tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu ucaplah syukur atau ucapkanlah syukur. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 20, mari kita akan melihat ya di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi kita hanya saya akan mengajak kita untuk lebih dalam lagi mengerti akan ayat firman Tuhan ini. Ya, satu ayat saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan konteks di dalam Efesus pasal 5 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-33, ya, sebenarnya Paulus sedang berbicara soal hidup sebagai anak-anak terang, ya, atau orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudara, sebenarnya seluruh Efesus pasal 5 itu, Paulus berbicara soal bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Lalu saudara, di bawah tema supaya orang bisa hidup sebagai anak-anak terang itu, Paulus lalu mulai membahas dari ayat 1 sampai 12 itu, yaitu tentang orang harus meninggalkan kegelapan. Lalu di ayat 13 sampai 21, setelah meninggalkan kegelapan, maka dia harus berjalan di dalam terang itu. Dan Efesus pasal 5 ini terbagi dua, saudara. Ya. Namun, secara khusus soal berjalannya di dalam terang, Paulus selalu berbicara beberapa hal lagi. Ya. Kalau kita memperhatikan di ayat 13 sampai 14 di sana, tentang satu fakta kehadiran terang itu. Lalu di ayat 15 sampai 17, itu tentang berjalan dalam terang itu berarti berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Makanya orang yang bijaksana itu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Lalu di ayat 18 sampai 20, berjalan dalam terang berarti terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, seperti di ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu tentang hidup itu dipenuhi dengan Roh Kudus, Paulus juga memberikan 3 ciri di sana. Yaitu yang pertama, ada puji-pujian kepada Allah, ayat 19. Ada ucapan syukur kepada Allah, ayat 20. Dan ada kerendahan diri, di ayat 21. Maka jika saudara lihat, itu adalah skema atau pola pikir Paulus di dalam pasal 5 ini, saudara. Dengan demikian, jika konteks seperti itu, mengucap syukur itu adalah salah satu ciri dari anak-anak terang. Dan salah satunya lagi adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatinya itu selalu ada rasa syukur kepada Tuhan. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan itu adalah ciri anak-anak terang. Tapi dalam hal ini, saudara, saya tidak membahas secara keseluruhan
dari ayat 1 sampai ayat 19 atau ayat 18 ya. Tapi fondasi dari ayat yang kita baca ini tadi di ayat 20 itu terletak di ayat sebelumnya, yaitu ayat 19. Jadi kita hanya membahas di ayat 20 ya, dan sedikit saya akan membahas ayat 19. Di ayat 20 dikatakan tadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Satu ayat ini akan saya bagi dalam 3 pembahasan. Yang pertama, yaitu ucaplah syukur senantiasa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya, di situ dikatakan selalu hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa. Berarti waktu mengucap syukur itu adalah senantiasa dan selalu. Ya, saudara-saudara, menarik bahwa satu ayat sebelum ayat ini, yaitu ayat 19, mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, khususnya di ayat 19 ini, mayoritas penafsir mengatakan bahwa itu sepertinya dibicarakan dalam konteks peribadatan orang Kristen atau di dalam satu kebaktian. Ya, terbukti dengan adanya berkata-katalah seorang kepada yang lain. Berarti dia atau kalimat ini tidak sendiri saja, tidak berdiri sendiri. Seperti Matthew Henry pernah mengatakan, melalui puji-pujian ini mereka berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam perkumpulan-perkumpulan jemaat dan pertemuan-pertemuan mereka untuk saling membangun. Kalau ayat 19 itu dilakukan di dalam ibadah, saudara, maka ayat 20, ucaplah syukur, itu juga harus dilakukan dalam konteks ibadah bersama. Ya. Kalau ini konteksnya ibadah bersama, maka ini yang menarik. Ini sangat cukup menarik. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita lakukan dalam ibadah bersama, dan ada yang tidak bersama-sama. Misalnya hal yang bersama, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya bersama-sama, ya, melakukannya bersama-sama, berdiri bersama-sama, dan mengucapkannya bersama-sama. Dan masih banyak dalam liturgi ibadah kita yang bersama-sama. Ya. Dan ada 3 kata perintah dalam ayat 13, yaitu berkata-katalah, bernyanyilah, bersoraklah. Jika dalam bahasa asli ketiga kata ini digunakan dalam bentuk present, yang artinya selalulah berkata-kata, selalulah bernyanyi, selalulah bersorak. Berarti bukan saja ketika kita kumpul dalam satu kebaktian, tetapi ketika kita juga sendiri. Berarti dalam arti tidak bersama-sama, hanya sendiri yang melakukannya. Ya. Bahkan juga ketika bersama-sama itu dalam arti juga dalam satu komunitas lagi, ya. Komunitas kecil yang kita lakukan bersama-sama. Itu juga harus tetap kita lakukan. Ya. Berarti satu ibadah kita, satu persekutuan kita dengan Allah, ya. Satu hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita patut bersyukur. Lalu masuk di ayat 20 ini, saudara. Ucaplah syukur senantiasa. Kata ini juga ditulis dalam bentuk present, saudara. Ya, itu berarti bahwa sama seperti bernyanyi tadi, berkata-kata, bersorak, tidak hanya dibatasi dalam aktivitas ibadah bersama, melainkan harus dilakukan dalam segala waktu. Ya, maka begitu juga kata ucaplah syukur selalu dan senantiasa. Saudara, ada banyak orang mereka mengucap syukur hanya pada waktu ibadah saja. Ketika datang ke gereja mereka mengucap syukur. Ya, tetapi lupa mengucap syukur setiap harinya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Adakah kita kadang seperti itu, saudara? Lupa mengucap syukur dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita hanya mengucap syukur itu hanya ketika kita beribadah kepada Tuhan.
hanya ketika datang di hari Minggu saja. Seorang tokoh mengatakan, WJ mengatakan, syukur seharusnya selalu ditemukan di dalam doa kita kepada Allah. Kita tidak hanya harus menyembah dan memuji Allah di rumahnya saja, tetapi juga di rumah kita sendiri. Kita tidak hanya harus menyembahnya pada hari Sabat, tetapi juga selama minggu itu. Bahkan minggu itu seharusnya mencerminkan dalam diri kita apa yang Sabat lakukan bagi kita. Dan itu adalah bentuk ibadah yang buruk, yang tidak bertahan di luar tempat ibadah, dan yang dihilangkan pada hari Senin pagi bersama dengan debu dari tempat itu. Apa artinya, saudara? Banyak dari kita yang bersyukur di hari Minggu saja. Lalu hari Senin sampai Sabtu itu, syukur kita pergi dengan debu-debu. Dan kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin di dalam diri kita ada hal-hal yang kita lakukan seperti itu, saudara. Ya, yang mungkin tidak kita sadari, ya, sering kita kerjakan, bahkan sering kita lakukan, khususnya di tahun 2025 ini. Dan pastinya di dalam tahun 2026 harus berubah. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, ucaplah syukur senantiasa, selalu, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti setiap hari, saudara. Ya, setiap waktu. Ya, tidak dibatasi oleh waktu. Selalu bersyukur. Selalu mengucap syukur kepada Allah. Lalu ada kata senantiasa. Ini menunjukkan bahwa bagi orang Kristen, ucaplah syukur harus dilakukan terus-menerus, saudara. Ya, terus-menerus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak dibatasi oleh waktu. Berarti terus-menerus. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Charles Hodge mengatakan, kita harus selalu mengucap syukur. Ini bukanlah tugas yang harus dilakukan sekali untuk selamanya. Atau hanya ketika belas kasihan baru kita terima. Tetapi selalu. Karena kita berada di bawah kewajiban untuk berkat-berkat duniawi dan rohani yang telah kita terima. Yang membutuhkan pengakuan yang terus-menerus. Itu berarti saudara tidak peduli dengan keadaan kita seperti apa. Apapun suasana hati kita. Tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Allah kita. Ya, seperti salah satu tokoh di dalam Alkitab, seperti Daud. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal 7, ya, bagaimana Pak Daud ini selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya. Salah satunya di dalam Mazmur pasal 7 ayat pertama. Ya, saya membacanya bagi kita. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya, bahkan di ayat 18 dikatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ayat 19, ayat 9, pasal 9 ayat 1 sampai 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dan banyak hal-hal lain di dalam kitab Mazmur. Ya, dari 28, pasal 28, pasal 30, 52, 54, 57 dan seterusnya. Dan banyak hal lain di dalam kitab suci, saudara. Bagaimana kita patut bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka bagaimana dengan kita selama tahun 2025 ini, saudara? Apakah kita mengucap syukur ketika ada hal baik saja yang kita dapatkan? Atau berkat yang kita dapatkan, kita baru mengucap syukur? Ketika pekerjaan kita lancar, maka kita bersyukur. Ketika keluarga kita baik-baik saja, maka kita bersyukur. Ketika studi kita baik-baik saja, maka kita bersyukur. Lalu bagaimana ketika semuanya tidak baik-baik saja? Pekerjaan kita tidak baik, ya, pelayanan kita kurang lancar gitu ya. Atau hal lain yang tidak baik dalam keluarga kita tidak baik-baik saja.
Apakah kita selalu bersyukur dalam hal itu? Ya, saya tidak tahu keadaan saudara di tahun 2025 ini seperti apa. Tetapi hendaknya di tahun 2026, firman Tuhan katakan tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam diri kita, tidak peduli seberapapun yang kita terima hari ini, ya, tetap kita bersyukur. Ya, baik itu baik maupun buruk, suka maupun duka, kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena dialah yang selalu memimpin hidup kita, menolong kita, bahkan di dalam segala keadaan kita sekalipun. Itu hal yang pertama, saudara. Ucaplah syukur senantiasa. Maka objek yang kedua dari ucapan syukur itu adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Saudara, di dalam teks ini mirip di dalam 1 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka objek dari syukur orang Kristen itu adalah segala hal atau segala sesuatu. Berarti saudara berbicara segala sesuatu itu berbicara tentang semua, ya, semua keadaan. Mungkin masih terlalu abstrak bagi kita bagaimana sih, ya, akan hal semua itu. Tetapi dalam bagian ini saya mengajak kita untuk lebih dalam mengenal akan kalimat senantiasa, ya, segala sesuatu mengucap syukur kepada Allah. Itu hal yang pertama. Itu bisa mencakup berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang kita terima. Misalnya nafas hidup, ya, kita bisa terima, kita bersyukur. Makanan, minuman, kita juga bersyukur. Kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan, pekerjaan, bisnis, keluarga kita, usaha, pendidikan, bahkan di dalam relasi kita, persahabatan kita. Semuanya itu kelihatannya berjalan lancar secara alamiah. Tapi saudara, semuanya itu tidak mungkin tanpa berkat Tuhan. Ya. Yang kedua, itu bisa mencakup berkat-berkat untuk diri sendiri maupun berkat-berkat untuk orang lain. Bersyukur untuk diri sendiri. Apa yang diri sendiri terima dari Tuhan sampai saat ini, itu wajar, saudara. Tetapi juga segala sesuatu itu mencakup bersyukur untuk segala berkat. Kebaikan yang diterima oleh orang lain. Seperti Rasul Paulus, saudara, yang selalu bersyukur untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Misalnya di dalam Roma pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya. Yang ketiga, saudara, kita bersyukur atas atap yang melindungi kita di rumah kita masing-masing. Bersyukur untuk makanan yang kita bisa nikmati hari ini. Bersyukur untuk pakaian yang kita miliki hari ini, saudara. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus ada, yang terus kita rasakan sampai detik ini, saudara. Kita harus bersyukur untuk apa yang terjadi di hari kemarin, bahkan setiap harinya. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Tetapi ingat, saudara, kalau sampai hari ini kita ada, bukankah hari ini yang ada itu dipengaruhi oleh hari kemarin? Bukankah saya ada hari ini dipengaruhi oleh masa yang lampau? Jadi saudara, perlu kita bersyukur akan hal-hal itu. Ya, apa yang kita terima sebelumnya dan sampai saat ini. Yang keempat, itu bisa mencakup berkat-berkat yang bersifat positif. Yaitu tentang hal baik yang kita alami. Dan berkat-berkat yang bersifat negatif. Yaitu hal-hal buruk yang tidak dialami. Yang kelima, itu bisa mencakup berkat-berkat dari doa yang dikabulkan dan berkat-berkat dari doa yang tidak dikabulkan.
Saudara, biasanya kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kabulkan permohonanku ini. Tuhan, saya meminta ini. Tuhan, saya sedang di dalam pergumulan ini. Kita patut bersyukur bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita, kita patut bersyukur. Tetapi ketika Tuhan masih mengatakan, sabar ya nak, tunggu ya nak, apakah dengan kata itu kita bisa mengucap syukur? Berarti dalam arti Tuhan masih belum memberikan jawaban itu bagi kita. Apakah dari kita selalu bersyukur, saudara? Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ada berkat yang tidak kita sadari, yang tiba-tiba saja kita bisa dapatkan. Karena kenapa? Karena setiap doa-doa, relasi kita dengan Tuhan yang terus kita sampaikan kepada Allah. Ya, ada seseorang berkata, jawaban-jawaban Tuhan itu terhadap doa-doa adalah sempurna secara tak terbatas. Dan jawaban-jawaban itu menunjukkan bahwa seringkali pada saat kita meminta suatu batu yang kelihatannya seperti roti, yang memberikan kepada kita roti yang karena ketidakbijaksanaan kita terlihat seperti batu. Maka saudara, momen menjelang akhir tahun ini, janganlah lupa mengucap syukur semua permintaan saya dan saudara yang karena kebaikan Tuhan Dia tidak berikan kepada kita. Bahkan apa yang kita sampaikan juga Tuhan berikan kepada kita. Maka tetaplah bersyukur senantiasa kepada-Nya. Maka hal yang terakhir yang kita pelajari yaitu adalah metode ucapan syukur. Di situ dikatakan tadi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, kembali saya kutip lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu kepada Allah melalui Yesus. Bukan berarti tidak boleh mengucap syukur kepada Yesus. Tapi karena Allah itu Bapa kita, dan kita mendapatkan segala hal dari Bapa kita, maka Allah Bapa dengan karyanya itu harus mempengaruhi seluruh hidup kita dan syukur kita. Lalu kenapa di dalam nama Yesus? Ya, pasti kita bertanya, kenapa melalui nama Yesus? Karena segala berkat dari Allah Bapa datang kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Dan ini muncul secara berurutan, saudara. Kalau rekan-rekan bisa membaca di dalam Efesus pasal 1, dari ayat 4, 5, ya, 7, 9, 11, dan 13. Kita patut bersyukur ya, melalui Yesus Kristus. Maka kita bisa lihat bahwa semua berkat dari Allah Bapa datang kepada saudara dan saya karena melalui Yesus Kristus. Itu artinya bersyukurlah di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Allah, tapi di dalam nama Yesus. Waktu bersyukur dalam nama Yesus itu, saya dan saudara sadar bahwa karena melalui Kristuslah maka saya dapat diberkati. Kalau Kristus tidak ada, maka mungkin saya tidak akan diberkati. Dan sesungguhnya saudara, bahwa Kristus adalah puncak dari segala syukur kita. Ya. Seperti kata Bruce mengatakan, F.F. Bruce, ya, mengatakan bahwa ucapan syukur yang telah diberikan kepada Allah di dalam nama Kristus bukan hanya karena Dia adalah pribadi yang melaluinya kita menghampiri Allah, tetapi juga karena Dia sendiri merupakan puncak dari ucapan syukur kita. Ketika kita menghargai kasih karunia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, barulah kita dapat menghargai kasih karunia Allah yang lebih besar lagi, yaitu dengan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu secara cuma-cuma. Kalau begitu saudara, di momen akhir tahun ini, tidak ada hal dan tidak ada alasan lagi dalam hal kecil apapun, kita tetap mengucap syukur. Ya, saudara, di momen akhir tahun, ya, tidak lama lagi, beberapa hari lagi,
apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, baik di dalam keluarga kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis, usaha, studi kita, pelayanan kita, apapun saudara, kita patut bersyukur. Ya. Dan mengawali tahun 2026 nanti, di tanggal 1 Januari 26, kita sangat patut bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, bahwa sampai detik ini Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan masih memberikan kita kemampuan untuk bisa menikmati tahun yang baru. Ya, maka daripada itu patutlah bersyukur untuk segala hal, untuk segala sesuatu yang kita alami dan yang kita rasakan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat terus mengingatkan kita untuk terus mengucap syukur senantiasa kepada Yesus dan kepada Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur untuk 1 tahun yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk kami bisa nikmati. Terima kasih juga untuk kebaikan segala apa yang Tuhan berikan bagi kami. Baik di dalam keseharian kami, suka duka yang kami alami, tawa tangis, dan keadaan-keadaan apapun yang kami alami di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Allah kami yang sama sekali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menolong kami. Bahkan ketika kami di dalam lembah kekelaman, Tuhan memberikan kami kemampuan supaya kami tidak takut. Bahkan di dalam hal apapun, sebab Engkaulah gembala kami. Engkaulah Tuhan kami yang selalu ada melindungi kami, menolong kami. Maka di akhir momen tahun 2025 ini Tuhan, sekiranya kami terus bersyukur kepada Allah. Dan di dalam mengawali tahun 2026, kami juga selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Ingatkan kami, Tuhan teguhkan hati kami. Terlebih iman kami yang selalu bersyukur kepada Allah setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.